Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ma'adziratan di anni mutaakhiratan. والآن هيا نبدأ درسنا بقراءة الفاتحة معا على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إياكم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الآن في هذه الليلة سوف نتحدث عن أقسام التشبيه إلى تشبيه التمثيل والتشبيه الضمني والتشبيه المخلوق. Pembagian tasbih yang berikutnya setelah dua yang kemarin berdasarkan penyebutan ada tuh tasbih dan wajh syabahnya. Malam ini akan kita pelajari lagi pembagian tasbih yang lain. Ini lebih ke ciri khas dari masing-masing tasbih. Bukan dilihat dari penyebutan rukun-rukunnya, tapi lebih ke apa sih ciri-ciri masing-masing tasbih. Macam-macamnya itu seperti apa. Nah, ini yang pertama ada tasbih tamtsil. Tasbih tamtsil adalah ma kana wajhu syabahi fihi suratan muntaza'atan min muta'addid. Tasbih tamtsil adalah tasbih yang wajhu syabahnya terdiri dari gambaran yang dirangkai dari keadaan beberapa hal. Artinya, kalau biasanya kita itu menemukan wajh syabah ya satu sifat tertentu, misalnya Muhammad kal asadi fi syaja'ati atau al-ilmu kan nuri fid dawi. Hanya satu sifat yang itu memang apa ya sudah sharih atau jelas. Nah, kalau di tasbih tamtsil ini wajh syabahnya itu terdiri dari serangkaian gambaran atau deskripsi dari keadaan em, apa namanya musyabbah ya. Keadaannya seperti apa dijelaskan. Jadi tidak langsung pada sifatnya apa, tapi lebih ke penggambaran situasi, penggambaran keadaan yang meliputi serangkaian deskripsi. Contohnya berikut ini yakni wal ma'u yafsulu baina zahri rawdi fi syattaini faslan kabisati washin jarradat aidil uyuni alaihi naslan. Sungai yang memisahkan taman bunga itu pada kedua pinggirnya bagaikan baju sulaman yang dihamparkan, sedangkan di atasnya tergeletak sebilah pedang yang telah terhunus dari sarungnya. Nah, di sini ada musyabbah bih, musyabbah dan musyabbah bih. Kemudian ada tuh tasbih dan wajh syabahnya. Kita cari dulu musyabbahnya yang mana dalam contoh ini? Al-ma'u wal saja. wal ma al Alma. ma Musyabbah bihnya musyababihnya hmm, musyabbah bihnya yang mana? bisa Zahri bisa Iya, bisatun isatun bisatun wasyin.
Iya. Ya, karena ada tasbihnya kaf, jadi musyabah bihnya adalah majrur bil kaf. Nah, kemudian wajhu syabahnya itu jadi bukan dalam hal sifat apa, tapi bagaimana keadaannya. Contohnya ini eh, keadaan tadi ya sungai. Yang dimaksud alma ini adalah sungai. Sungai yang memisahkan atau yang mengalir di antara bunga-bunga yang ada di taman. Di kedua sisinya itu bagaikan apa? Baju sulaman yang ada bunga-bunganya. Yang di tengahnya itu terdapat sebilah pedang. Jadi ini kan em, apa namanya wajah syabahnya itu bukan dalam hal satu sifat, misalnya dalam keindahannya bukan. Tapi ini dijelaskan, oh sungai yang memisah atau yang mengalir di antara bunga-bunga di taman itu, penggambarannya seperti apa? Seperti sebilah pedang yang diletakkan di atas baju yang penuh dengan sulaman bunga. Jadi, jadi lebih ke penjelasan atau deskripsi keadaannya. Bagaimana sih penggambarannya? Nah, itu dijelaskan di dalam tasbih tamtsil. Tamtsil itu kan secara tamtsil. Secara bahasa kan menyerupakan ya. Jadi yang dijelaskan itu wajah syabahnya berupa deskripsi keadaan begitu. Singkatnya begitu ya, deskripsi keadaan. Bisa digambar, bisa di ini kan ya, bisa terbayangkan kan kalau sebilah pedang yang terletak di atas kain penuh sulaman bunga. Nah, itu menjadi perumpamaan dari sungai yang mengalir di antara taman-taman bunga. Kan bisa di ini ya, bisa tergambar dalam pikiran kita. Nah, di dalam contoh tersebut bukan berupa satu sifat, tapi serangkaian keadaannya tadi. Jadi ibaratnya di sini bunga-bunga. Nah, di tengahnya sini mengalir sungai. Kan seperti pedang yang diletakkan di atas kain bersulam bunga tadi. Contoh lain untuk tasbih tamthil di dalam Al-Quran adalah boleh saya minta tolong kepada Ukti Fitria, li qiraati al-mithal, Apa? tafadhali. Yang ini, Naam, yang masaluhum itu Ustaz. naam, sahih. Masaluhum kamasalil ladis tauqadana ma'ado'at haulahu dhahabahum minurihim tarakahum fidulumatin layu besirun. Artinya, Kalau Ustaz. Artinya, nah, perumpamaan mereka orang-orang munafik adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah angkat cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan lihat. Kalau Ustaz, nah, syukron. Nah, seperti yang kita bahas kemarin ya beberapa waktu yang lalu, ada tasbih itu tidak hanya kaf dan ka'anna, pokoknya lafal yang menunjukkan penyerupaan. Dalam hal ini ada kata mathalun. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada naron. Mathaluhum, perumpamaan mereka adalah seperti perumpamaan orang yang menyalakan api. Jadi di sini ada tasbihnya itu ya lafal mathalun dan ada juga kaf ini kamathalil ladzi. Gabungan itu ya. Kalau musyabahnya yang mana ini? Hum, Nah, domir hum, dhamirhum, perumpamaan mereka yang disertakan adalah mereka. Musyabahnya musyababihnya istauqada naron.
Istauqada. Alladzi. Jadi dari alladzi ya. Seperti orang. Sama Alladzi. naron. Alladzi istauqada. Orang yang menyalakan api. Nah, bagaimana? Kenapa dianggap seperti itu? Perumpamaan mereka orang-orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api. Penggambarannya, lamma adha'at ma haulahu, dhahaballahu binurihim. Seperti orang yang menyalakan api. Dia menerangi sekelilingnya, tapi dia sendiri apa? Dhahaballahu binurihim. Dia sendiri malah kehilangan cahaya itu. Setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka di dalam kegelapan. Ini penggambarannya berupa keadaan. Keadaan ketika menyalakan api, kemudian menerangi sekelilingnya, lalu Allah justru menghilangkan cahaya mereka sendiri, sehingga mereka tidak bisa melihat. Jadi ini berupa penggambaran gitu lah ya, atau deskripsi keadaan tadi. Jadi tasbih tamtsil, kalau kita em, jelaskan secara singkat ya, ketika musyabbah, bukan musyabbah, ada wajah syabahnya berupa deskripsi keadaan. Keadaan yang sama, yang mirip antara musyabbah dan musyabbah bi. Apa Zah ini? Berarti kalau dalam tasbih tamtsil nih, yang setelah dari kan kamasali dari Istaqa dan Naron, berarti setelahnya tuh wajah syabah, tapi jauh lebih mendetail ya, alasannya mengapa gitu ya, yang di Nah, apa diserupakan itu enggak Ustazah? ya betul sekali. Diserupakan itu kenapa bisa diserupakan? Ini penjelasannya adalah dalam hal ini loh, dalam hal ketika orang yang menyalakan api itu menerangi sekelilingnya, justru dia sendiri kehilangan cahaya. Seperti yang tadi juga ya. Gambarannya seperti apa? Nah, seperti eh, susunan keadaan tadi, kayak dijelaskan. eh Misal gini, kalau kemarin kan ini kamu kamu kayak artis dalam hal apa? Cantiknya misalnya. Tapi kalau tasbih tamtsil nanti begini, kamu kayak artis, misalnya berangkat pagi pulang pagi. Nah itu kan penjelasannya keadaan kan, bukan dalam satu sifat kan, tapi lebih ke keadaannya. Bisa dipahami ya? Paham tuh ya Ustazah. Berarti memang lebih detail ya, tapi ada alasannya. Lebih apa alasannya, tapi lebih lengkap. Nah, bukan lebih lengkap tapi ini ya berupa deskripsi gitu loh. Kalau kemarin-kemarin kan hanya dalam hal sifat-sifat apa langsung satu kata gitu kan. Hmm, Singkat, langsung to the point. Kalau ini dijelaskan, oh gini loh keadaannya. alasannya, apa alasannya? Alasannya diserupakan atau sisi keserupaannya tuh Macam bagaimana tuh. itu. Hmm. Cuman yang kalau ditampilnya agak jauh lebih apa lebih lebih panjang daripada yang cuman sekedar yang apa penjelasan yang di tasbih yang pada umumnya yang kita beli sebelumnya ya. Karena Hmm, kan ya lebih dari beberapa kata di sini, beberapa kalimat. iya tadi betul. Karena Makanya kita wajah detail. syabahnya itu berupa serangkaian keadaan. Deskripsi keadaannya. Yang Hmm. namanya deskripsi pasti ya panjang gitu kan. Kalau kemarin kan hanya menyebutkan sifatnya ini, asyaja'ah, al-daw, al-jamal, dan yang lainnya. Hmm. Terus, Lah, jadi misal ya tadi contoh ini jenis tasbihnya apa? Tasbih tamthil. Kemudian dari segi disebutkan atau tidaknya wajh syabah sama ada tasbih, berarti nanti ya bisa disebutkan semuanya. Misalnya ini berarti tamthil
Kemudian disebutkan ada tuh tasbihnya, berarti termasuk Mursal sudah. ya Nah, Mursal, mursal. Disebutkan wajhu syabahnya Mufassal sudah. mufassal. mufassal. Nah, jadi punya 3 nama berdasarkan klasifikasi masing-masing. Nah, Kita lanjut. Tasbih dhimni. Yakni tasbih yang musyabah dan musyabah bihnya tidak disebutkan secara gamblang, tapi dapat difahami dari konteks kalimat. Nah, kemarin kita membahas bahwa musyabah dan musyabah bih itu kan harus disebutkan. Tapi ini kita sudah naik level lagi. Ada tasbih yang musyabah dan musyabah bihnya itu tidak disebutkan secara gamblang, tidak langsung disebutkan ini loh, tapi difahami dari konteks kalimat. Biasanya dalam tasbih dzimni ada 2 kalimat yang berdiri sendiri dan tidak ada kaitan makna secara langsung, tapi kalimat kedua menjadi hujjah atau argumen untuk rasionalisasi kalimat yang pertama. Contoh, tarju an-najata walam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri 'alal yabasi. Tarjun najata, engkau mengharapkan keselamatan walam tasluk masalikaha. Tapi kamu tidak mau berusaha untuk menempuh jalannya. Kalimat yang kedua, inna safinata, sesungguhnya perahu itu la tajri 'alal yabasi, tidak akan berjalan di daratan atau di tempat yang kering, artinya di daratan. Ini kan sebenarnya 2 kalimat yang beda pembahasan ya. Yang satu menjelaskan tentang ini kayak apa ya? Seseorang itu mau misalnya menginginkan sesuatu tapi tidak mau berusaha. Yang kedua, kapal tidak bisa berlayar di daratan, di tempat yang kering. Kalau kita hanya melihat itunya kan ya nggak ada kaitannya, beda pembahasan. Tapi kalau kita pahami secara lebih dalam, kalimat kedua itu menjadi hujah atau argumen yang menguatkan kalimat pertama. Seperti inilah ya. Eh, Ta'allam fa innal mar'a la yuladu aliman ya, kalau tidak salah. Belajarlah, kamu harus belajar. Karena manusia itu tidak dilahirkan dalam keadaan alim. Jadi kalimat yang kedua itu em, menguatkan atau memberi rasionalisasi sebagai alasan atau argumen bagi kalimat yang pertama. Wong ibaratnya gini ya. Orang yang ingin eh, orang yang ingin orang yang ingin pandai tapi tidak mau belajar itu sama halnya seperti orang yang gila. Karena orang yang gila ya pengen sesuatu tapi kan nggak mau berusaha. Nah kayak gitu-gitu ya. Jadi kalimat yang kedua itu argumen atau penjelasan dari kalimat yang pertama. Orang yang ingin pandai tapi nggak mau belajar sama seperti orang yang pengen kenyang tapi nggak mau makan. Kan gila namanya ya, pengen kenyang tapi nggak mau makan. Ya gimana caranya? Nggak bisa dong. Nah, seperti itu. Jadi kalau nanti kita pahami dan ditarik, maka kira-kira apa musyabahnya di sini? Kita keluar dari lafalnya. Sesuai pemahaman teman-teman apa musyabahnya di situ? Ustazah boleh lihat terjemahannya Ustazah? benar. An-Najah ya Ustazah? An-Najah. Kalau tidak salah An-Najah diserupakan dengan apa? serupakan dengan Safinah. An-Najah diserupakan dengan Safinah.
sepertinya. Harap bisa tapi engkau tidak. Jangan jalan itu. Kalau kapal laut tidak mungkin berjalan di atas tanah kering. Yang lain, kesuksesan diserupakan dengan kapal. Kapal laut Nah, gitu. bagaimana? Setuju? Safina. Kharajul najah walam taslukan salikah. Kalau misalnya ini, engkau mengharapkan kesuksesan. Jadi, apa namanya, subjek utama di sini apa berarti? Engkau mengharap kesuksesan. Kesuksesan. Kesuksesannya. Terus engkaunya sebagai apa ini? Engkaunya tuh artinya musyabahnya. Ya, kalau misal kita kan dari kemarin kan ini ya, yang menjadi musyabah itu ibarat tokoh utamanya gitu loh, subjek utamanya. Tapi Engkau di sini Engkau. engkau atau Engkau. kalau ditarik di ini tadi berarti berupa apa? Musyabbah biha. Ya, Harusnya musyabahnya berarti berupa. Kesuksesan. lebihnya. Sebentar, musyabahnya dulu. Oh, syabbah. Musyabahnya berarti Domir Da- ya. dari mana dapat engkau kalau kita lihat bahasa Arabnya? Terju. Oh iya, tarjunya. Domir domir Nah, anta. bukan domir tarju ta. ya. Domir mustatir dari tarju. Oh, Tarju. mustatir dari ta ya. Nah, Oh. domir mustatir ini diserupakan dengan Keberhasilan najah. keberhasilan. Kan Ha- yang pertama Safina. Safina. Hmm, Domir ta atau domir mustatir tadi atau yang bermakna engkau itu diserupakan dengan As-safina. Safina. Kesuksesannya itu ya ini apa namanya bisa berlayar. Kapal yang bisa berlayar. Berlayar itulah kesuksesannya binisbah untuk kapalnya. Hmm. Engkau mau apa namanya mengharapkan kesuksesan. An-najah, an-najata kayaknya keselamatan deh ya. Kalau kesuksesan pakai hak nggak sih? Atau yang dimaksud itu ya? Nah, Ustazah. Mengharapkan, iya kan ya, an-najah ya. Nah, Kalau an-najata itu keselamatan. keselamatan. Engkau mengharapkan kesuksesan, tapi tidak mau menjalani atau menempuh jalan jalan kesuksesan tersebut. Tidak mau berusaha lah ya intinya. Mhm. Sama seperti kapal yang mau berlayar. Nah, berlayar itu loh yang diserupakan dengan ya apa? Keberhasilan tadi diserupakan dengan berlayarnya. Berlayar. Safina itu dianggap berhasil ya ketika bisa berlayar kan. Nah, Ustazah. Tapi tidak mau menempuh jalan untuk berlayar. Jalan untuk berlayar kan harus di lautan. Makanya la tajri alal yabasi. Hmm. Ini tadi dinamakan tasbih Dimni. 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 Dimni kalau secara bahasa itu artinya mengandung. Jadi tasbihnya di sini kan samar ya, Nah, Ustazah. atau tersurat, tersirat ya, tersirat. Tersirat. Nah, tasbihnya tersirat dari dua kalimat. Kalimat yang pertama itu sebagai
apa ya? Intinya yang kedua menjadi hujjah. Hujjah dari kalimat pertama. Contoh lain, idza watarta imra'an fahdhar adawatahum. Man yazra' asyawb la yahsud bihi 'inaba. Jika engkau salah memperlakukan seseorang, hati-hati terhadap permusuhannya. Jika engkau salah memperlakukan seseorang, hati-hati dia akan memusuhimu begitu ya. Mm-mm. Kenapa? Karena man yazra'a syauq la yahsud illa la yahsud bihi ainaban. Sebab orang yang menanam duri tidak akan memanen atau menuai anggur. Ya pasti yang dituai ya Duri. sesuatu yang yang ditanam. Apa yang kau tanam itulah yang akan engkau tuai Tuai. begitu. Jadi yang kedua ini sebagai hujah, sebagai alasan, penjelasan kok bisa gitu ya. Karena orang yang menanam duri ya akan menuai duri, tidak mungkin bisa menuai anggur begitu. Berarti kalau di sini musyabahnya apa? Domirta sudah tertas Sahih. yang Musyababihnya Musyabah berarti dhamir ta, man musyabahnya yazra' yazra sudah yazra sauk yazra auman yazra. man Hmm, yazra syauka ka menanam domi Sauka. syauka Man atau la man yazra ya. Orang Mal. ya atau eh, engkau itu sama seperti orang yang Mm-mm. menanam. Kalau Yang kamu memperlakukan orang lain dengan tidak baik, ya kamu akan eh, mendapatkan hal itu juga. Apa yang engkau tanam itulah yang akan engkau tuai. tuai. Jadi musyabbabinya yang man ya sudah man yazra. Nah, man yazra. Hmm. Jadi apa namanya ini ya? Biasanya ya dari semua contoh kan musyabah itu berupa benda begitu loh atau isim lah ya isim. Disamakannya juga dengan isim yang lain. Engkau bagaikan orang yang tadi kayak yang pertama kan orang kafir itu seperti orang yang menanam kok menanam menyalakan api tadi loh kama tali ladzi istauqada naron itu kan ya. Mas Tamir, yang terakhir adalah tasbih maklub. Maklub secara bahasa artinya apa? Dari kata kolaba. Maklub. Hati-hati. Hah? Balikan. Terbalik. Kalau Iya, dibalik. Maklub artinya Balik. dibalik. Dibalik kenapa dibalik? Karena ini. At-tashbih al-maqlub huwa ja'alut mushabbahan bihi bid'i'i anna wajah syabah fihi aqwa wa azhar. Tashbih maqlub adalah menjadikan posisi musyabbah sebagai musyabbah bih. Kenapa? Karena dianggap musyabbah itu lebih kuat daripada musyabbah bih. Aslinya kan musyabbah bih itu lebih kuat ya. Karena yang asli ya musyabbah bih. Misalnya kamu mirip artis, berarti kan yang lebih kuat identitasnya itu artisnya kan.
Nah, Engkau bagaikan matahari, yang lebih kuat identitasnya matahari. Harusnya kan begitu. Tapi Hmm. di maklub ini dibalik. Seakan-akan musyabbah itu lebih kuat daripada musyabah bi. musyabbah bi. Nah, malah dibalik. Contohnya, ka'annan nasima firriqati akhlaqu. Bagaikan angin sepoi-sepoi atau semilir. Akhlaknya dalam kehalusannya atau kehalusan, kelembutan akhlaknya. Gitu ya. Kalau diterjemahkan secara bebas dan lebih apa kontekstual itu begitu. Bagaikan angin sepoi-sepoi, kelembutan akhlaknya. Nah, kemarin kan ini ya, kaidahnya kan isimnya Kak Anna itu musyabah atau musyabah bi? Musabah. Musyabah, sahih. Nah, ini kita kita tandai dulu. Musyabah. Sedangkan khobarnya Kak Anna itu Nasima. ah, Hah? khobar Akhlak. Akhlaku. kan begini. Isimnya Kak Anna itu yang mana? Nasima. An-Nasima. Khobarnya Kak Anna Akhlaku. Akhlakuhu. akhlakuhu. Nah, sekarang kita lihat artinya. Nasim kan artinya angin yang sepoi-sepoi semilir. Akhlakuhu adalah perilaku atau akhlaknya. Biasanya yang diserupakan itu kan seharusnya akhlaknya. Jadi makna aslinya itu atau bentuk aslinya kan akhlaknya seperti angin semilir. Aslinya kan gitu ya. Nah, misalnya. Akhlaknya seperti angin semilir. Tapi di sini justru dibalik. Nah, Bagaikan angin sepoi-sepoi, kelembutan akhlaknya. Malah justru dibalik nah. itu tadi. Ya, na'am Ustazah. Jadi seperti itu. Ini namanya tasbih maklum. Hmm. Oh. Hal hunaka soal? Akhlaknya bagaikan yang sebaik rasanya. Sabah sama musyabah bi. Puan saja mau nanya, Fadhil. tapi Bu di luar ini sih kayaknya. Kalau yang kan sempat waktu itu kan sempat ramai itu yang si atau apa yang top Bali itu masuk kategori di dalam ilmu ini enggak ya dari ada di Ya, ilmu beberapa waktu lalu di lain kelas itu juga ada yang tanya. Saya jujur nggak ngikutin syair itu ya, tapi ternyata memang mengandung apa aslinya adalah syair di zaman dahulu ya. Tapi saya Nah, ini kurang paham maknanya dan nggak ngikutin juga. Jadi ya nggak tahu isinya apakah ada tasbih atau ada makna lain di sana. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan ini saya nggak bisa jawab. oh nama saja. Syukur. Soal akhir mungkin. Nah, Ustazah. Fadal. Nah, kalau dalam tasbih maklub ini kan kan jadi ciri khasnya kan dibalik, di mana yang an-nasima, yang anginnya tuh yang menjadi isim yang apa ditentukan di apa di awal, sedangkan yang akhlakuhu yang khobarnya di apa di akhir ya kalau dalam Hmm. penyusunannya ini. Tapi kalau em, jadi kalau seandainya kalau ini kan dibalik yang harusnya akhlakuhu kan kan nasimi fir firriqati. Nah, Nah, kalau dalam kalimat ini jadi kaan nasa kaan nasima firriqati akhlakuhu. Nah,
apakah berubah ini enggak posisi jadinya? Ya anasim ini yang jadi musyabahnya atau musyabahnya sedangkan yang akhlakunya jadi musyababih atau mereka masih menetap yang sama sesuai yang dimana harusnya di apa dirangkai seperti yang poin kedua di bawah tapi cuma memang beda letak. Itu gimana tuh Ustazah? Oh iya. Baik, karena ini sudah masuk ke dalam tasbih maklub, jadi ya memang sengaja dibalik. An-Nasim itu sebagai musyabbah, akhlaku sebagai musyabbah bih. Sebagaimana kaidah yang kita tarik kesimpulan kemarin, isimnya ka'anna itu musyabbah, khobarnya ka'anna itu musyabbah bih. Meskipun kita tahu makna aslinya itu yang apa ya, yang diserupakan ya sebenarnya akhlaku. Tapi kalau dijelaskan, misalnya kita tahlil ya, analisis. Mana musyabahnya? Ya tetap an-nasim. Mana musyababihnya akhlakuhu? Loh kok kebalik? Iya karena ini tasbih maklub gitu. Berarti kalau sudah dibalikan memang udah langsung berubah ya posisinya. Jadi Ya. anasim ini jadi musyabahnya. Tapi yang memang yang nggak berubah tuh tetap posisi musyabah dan musyababinya tetap sama berarti ya. Tapi yang apa yang tapi yang memang yang jadikan yang apa tuh yang ibaratnya yang akhlakuhu sama nasiminya tetap berubah peran jadinya di sini ya. Mungkin Nah, berubah kedudukan. Ibarat mubtada muakhar sama khobar muqaddam gitulah. Maknanya kan kita tahu. Tapi ini apa namanya? Secara kedudukan khobarnya didahulukan, mubtada'nya diakhirkan kayak gitu. hmm. Oh, syukur saja. Fahim. Afwan. Jadi begini sudah kesimpulannya tasbih musabah maupun musabah itu untuk menyerupakan antara tindakan pandangan begitu kurang lebihnya kali ya Ustaz. Mohon maaf, putus-putus tadi Pak Salikun. Begini, tasbih musabah maupun musabah itu untuk menjelaskan penyerupaan fisik, tindakan maupun angan-angan begitu kurang lebihnya kali ya Ustaz. Angan-angan. Iya, masuk kayak tadi diceritakan kapal nyelam di laut gitu loh. Oh iya. Angan, bahasa angan-angan, bahasa tindakan maupun diserupakan eh, gitu. Kak, yang contoh tadi ya berarti ya, yang apa namanya? Yang Sempurna. belajar tadi Ustaz. Nah, iya betul-betul. Angan-angan untuk mendapatkan kesuksesan itu ya ibarat berlayar Iya, atau apa ya, usaha untuk bisa berlayar itu. iya, Iya, memang sini kan posisinya memang musyabah-musyababihnya nggak berubah, tapi yang berubahnya tuh yang memang yang mau yang diserupakan dan yang terserupakan gitu. Masih apa? Memang berubah kedudukannya, tapi iya. posisi tempatnya masih sama. Ya kan gitu kan Pak Solikon? Afan kalau Ya, angan-angan tindakan maupun praktik begitu kurang lebihnya kali ini. hmm. Bahasa bahasa tasbih, musabah maupun jadi kalau bicara ini menyangkut apa angan-angan atau tindakan begitu loh kurang lebihnya. Begitu ada Nah, saya Pak Salikun. penyerupaannya maksudnya Ustaz ya. Penyerupaannya bagaimana? Ya, penyerupaannya maksudnya ini menyerupakan tindakan angan maupun fisik begitu kayak kalau misalnya kobar dahulu kan di mu'akhir termasuk tasbih tadi ya Ustaz ya. Yang maksud saya mubtada muakhar dan khobar muqaddam itu Eh, tadi loh saya menjelaskan yang tasbih maklub ini. Artinya ya, dibalik, ya betul. dibalik, tapi ya kita tahu kalau sebenarnya yang aslinya harus
Di depan itu yang mana? Harusnya yang di depan akhlakuhu. Tapi memang Ya, sengaja dibalik. um, Yang dibalik katanya, yaitu isim dan khobarnya, tapi ruangannya masih sama gitu. Musyabah dan musyababnya masih di sana gitu, tempatnya. Cuman yang menempatkannya itu sudah berbeda. Mungkin situ sih. Iya, jadi dasarnya ilmu balaghah ini untuk dalami bahasa belah ya, Menganalisa kalimat itu sih. kalimat. Eh, Ya makanya mm, makna dan kalimatnya. Menganalisa gitu. Seperti kayak bahasa Indonesia, mana yang salah apa dalam dalam ini, dalam sebagainya, bla itu bla bla. iya, jadi bukan arti maknanya begitu. Naam, kurang kurang lebih seperti itu. Memang. Ya. Mirip saudara. Sama-sama sangat sedikit sekali. Dan itu ya harus pemahamannya di setiap ilmu tadi, posisi misalnya ini usaha maupun lebihnya gitu. iya, iya Pak Saripun. Ada lagi? أنا غدا عندي سؤال. Tafadhali. آه شكرا أستاذة. Mungkin saya itu tadi yang tasbih dimni itu saja terkecoh mungkin karena tadi kan penjelasannya musyabbah dan musyabbah binya tidak disebutkan secara gamblang. Ternyata masih ada tapi karena ada ta mustatir yang itu tadi saja kayak nyatu sama isim Fiilnya. ya, fiil Fiil. ya Ustaz. Fiil Ya, saja. fiil, fa'il kan fa'ilnya tersembunyi Hmm. atau Iya, mustatir. iya, Saya iya. pikir ini sudah mirip sama tasbih tasbih tamsil sudah. Tasbih tamsil itu kan tanpa objek tapi maksudnya tanpa ini kan sudah isim domir. Eh, pokoknya isim domir gitu saja karena dia wal ma kan saja musyabbahnya yang tamsil. Oh iya. Saya pikir seperti ini sudah ternyata ternyata ada juga isim isim domirnya yang itu ta mustatir tadi sudah. Kemudian sudah tasbih dimni ini memang jawabannya itu musyabbah musyabbah binya itu di yang kedua ya sudah syair yang kedua. Nah, iya. Ya, betul. Makanya ini biasanya dalam tasbih ini ada dua kalimat. Hmm. Hmm. Yang kedua tadi itu yang musyabbah binya man yarzuk yazra ya sudah man yazra. Yang man yazra. Oh Ya, ini. paham sudah. Hmm. Sama Anda juga ke Jadi ini ya sudah. Jadi harus teliti antara tasbih tamsil sama tasbih dimni. Kemudian tasbih makluk. Makluk ini seperti apa ya sudah? Agak kebalik-balik gitu. Tapi sebenarnya kalau kita paham artinya akan mengetahui apakah ini musyabbah sama musyabbah binya ya sudah. Iya, memang ini memang sengaja dibalikan ya. Biasa ya, biasa. Cuma tahu tanda-tanda perbalikannya. Nama sudah mungkin itu saja sudah. Syukran sudah. Afwan. Baik, mungkin naktafi للقائنا في هذه الليلة. شكرا جزيلا على حسن اهتمامكم ومشاركتكم. نختتم بقراءة الحمد لله وكفارة المجلس. Alhamdulillahirabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله Alhamdulillahirabbil إلا alamin. أنت Firu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والله ما فيك إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.